Halo teman-teman Undercar Vlog, apa kabar nih semua? Hari ini episode bakal spesial banget karena kita akan ngebahas tentang Toyota Land Cruiser 300 bersama pakarnya. Di sebelah gua ada Om Boni. Halo Om J. Halo Om, apa kabar? Sehat? Baik, Om? sehat. Mantep nih. Om Boni pasti teman-teman juga udah pada tahu nih mobil-mobil Land Cruiser-nya, koleksinya gokil-gokil. Dan gue pribadi nganggep Om Boni ini udah seperti profesornya Land Cruiser modern. Enggak lah, sama-sama belajar, sama-sama belajar. Tuh udah gitu merendah lagi. Gimana nggak kita banyak belajar nih sama Om Boni? Masih perlu belajar. Masih perlu belajar ya, belajar terus, hebat sih. Nah teman-teman, Land Cruiser 300 ini kan baru launching kemarin tuh di Middle East ya Om ya? Kuwait. Di Kuwait. Jadi di melalui Kuwait, Toyota ya? UAE, benar. Di Kuwait baru meluncur dan di hari ini kita pengen ngobrolin dari mulai kayak istilahnya prediksinya sambil ngebahas juga tentang apa yang udah kita ketahuin ya sejauh ini ya Om ya tentang itu. Nah tapi ngomong-ngomong, ini di belakang gua ini ada beberapa Land Cruiser dari mulai yang di belakang gua ini yang paling kiri ada yang seri 80, ada yang seri 100 dan seri 200. Ini milik dari teman-teman LCO, Land Cruiser Owner. Teman-teman juga kalau yang suka Land Cruiser nanti bisa ngeliat ya IG-nya ya Om ya. Siap. Teman-teman LCO di sini karena ya menurut gue sih emang bikin ngiler dan gokil-gokil sih mobilnya. Termasuk mobil suhu ini nih, satu ini. Amin. Nah Om, kita langsung aja ya, kita ngobrolin ya tentang si LC300. Kita ngomongin dulu impression dari Om Boni nih, pengen nanya pendapat pribadi Om Boni. Kalau dari sisi desainnya, kita bandingin sama yang sebelum-sebelumnya gimana ya Om Boni ngeliatnya di seri 300 Om? Desain yang baru sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan dari seri 200. Hoodnya kalau kita lihat masih sama, ada dua bulging di atas gitu kan, dan itu sama persis kayak last gen 200 yang facelift seri ketiga 2016 sampai 2021 ini ya. Mirip facelift terakhirnya. Facelift terakhir. Lampu depannya ada yang menarik. Ada teman dari grup LCO juga bilang bahwa itu mirip sama seri 80, lampunya kotak-kotak. Oh kalau 80 kan kotak 2, ini kotaknya 3. Kotaknya 3 ya cuma bedanya. Yes, nah itu ada yang kayak gitu. Terus kemudian kemarin saya juga lihat di Instagram ada yang lihat perbandingan dengan seri 80, desain lampu bawahnya, belakangnya mirip kayak Iron Peak seri 55. Seri 55 yang tegak. Iya. 55 kan tegak. Kayak komando Komando, jadi ada yang bilang mirip kayak gitu. Jadi sebenarnya perpaduan dari berbagai macam Land Cruiser, tapi overall kalau saya personally saya lebih suka ngelihat yang GRS ya, tapi overall desainnya it's an evolusi dibandingin revolusi. Jadi kalau orang lihat masih ini Land Cruiser, berubahnya nggak banyak dari seri sebelumnya. Berarti dia kurang lebih masih kayak mempertahankan heritage-nya ya selama 70 tahun ke belakang. Yes. Jadi nggak benar-benar kayak ngebikin sesuatu yang baru tanpa istilahnya ngelupain yang dulu-dulunya gitu. Benar. Ini kan apalagi kalau nggak salah langsung keluar yang 70th anniversary-nya mereka. Jadi 70th anniversary Land Cruiser mereka langsung keluar di seri 300 ini. Ada anniversary-nya khusus juga ya buat yang 70 tahunnya ya. Iya, 70 tahunnya. Tapi kalau kita kan biasanya gini Om, kalau ngelihat desain mobil baru ya, orang ada yang kayak mungkin baru belakangan suka gitu. Awal-awal ngeliat tuh kayak aneh gitu kan. Bener. Termasuk mungkin di seri 300 ini banyak juga nih teman-teman yang kayak kaget gitu loh, kayak mungkin belum bisa nerimanya kali ya. Sebenarnya yang bikin aneh itu adalah untuk yang Z, kan dia ada beberapa trim ya, ada yang GRS, ada yang ZX, ada yang GX kalau nggak salah. Untuk Middle East ada yang VXR, tapi VXR sama ZX tuh harusnya sama. Nah, desain lampunya tuh terlalu turun, ada grillnya berlebihan, terus kemudian pakai side bawa fan skirt depannya itu jadi kayaknya ini Land Cruiser apa mobil pesolek sih? Mobil ya kan? Jadi mungkin yang bikin orang apa sih adalah desain. Tapi kalau kita lihat yang GRS-nya itu adalah core essence dari what a Land Cruiser is kalau menurut saya, karena ya we'll talk about it in detail, tapi itu Land Cruiser back to basic. Di situ ya yang justru lebih kayak kuat heritage ya, aura aslinya dari sebuah Land Cruiser di GRS ya. Jadi kalau ZX itu atau ya ZX itu kita bilang ya buat pesolek jalan-jalan ke mall. Kalau yang GRS ya buat overland, buat heavy off-road.
Ada lagi yang GX. GX itu yang bare bone yang dipakai sama UN, benar-benar kursinya mungkin masih bahan, apa namanya? Basicnya ya, basic, benar-benar basic. Elektroniknya sedikit. Oke, gitu. Berarti emang overall tetap sampai sekarang pun mereka ngebikin tuh variannya dari mulai yang untuk pekerja sampai yang untuk istilahnya ke mall doang gitu, cuma buat keren-kerenan, tetap mereka ini ya punya diperhatikan, ya modelnya masing-masing ya. Benar, karena kan flagship, ini adalah flagshipnya Toyota Land Cruiser itu. Salah satu model awal Toyota itu pada saat mereka berdiri tahun 1950-an something lah, saya nggak tahu historinya mereka. Tapi ini adalah model kedua atau keberapa setelah Crown, dan ini memang flagship modelnya mereka, jadi memang harus dibuat sedemikian rupa reliable, kuat dan bisa dipakai mulai dari ISIS kalau kita bilang jeleknya gitu ya, ataupun dipakai oleh UN, ataupun dipakai oleh orang-orang kaya yang di Middle East yang udah punya Lamborghini, Ferrari dan lain-lain juga, pasti ada Land Cruiser-nya juga. Iya sih, benar ya, benar-benar range-nya luas ya, marketnya gitu ya. Oke. Nah itu kita kalau ngomongin buat modelnya Om. Kalau kita ngomongin lebih spesifik nih Om, pertama saya pengen ngobrolin tentang mesinnya. Mesinnya kan sekarang udah nggak 8 silinder, udah nggak V8 lagi gitu. Menurut pandangan Om gimana, dan bisa nggak Om dijelasin tentang mesin-mesinnya yang bakal ada nih di seri 300? Nah ini kan kemarin kita udah ada leak tuh, kita udah dikasih tahu overall di Middle East. Yang jelas V8 hilang semua. Satu VD FTV untuk 4,5 twin turbo diganti 3,3 liter diesel, F33 AFKS atau FTV kalau nggak salah ya kodenya, itu twin turbo. Spek untuk yang ini belum ada, kan ini yang dieselnya adalah benar-benar mesin fresh baru dari Toyota, development baru dari Toyota, jadi kita belum lihat performance-nya kayak gimana, kemampuannya gimana. Yang kita tahu adalah HP-nya 300, torsinya 700 Nm. Untuk mesin 3300 cc 700 Nm, powernya besar sekali sebenarnya, V6-nya gitu loh, one of the biggest mungkin. Nah tapi yang buat saya pribadi, karena saya petrol guy ya, saya bensin all the way, anak bensin. Yang saya lebih tertarik adalah di mesin 3,5 twin turbo, kodenya V35A FTS. Ini udah direct injections, port injections. Terus kemudian dia twin turbo. Coolingnya pakai water to air intercooler, yang ngikutin trending baru saat ini. Mercy semua udah pakai water to air semua kebanyakan ya. Salah satu yang paling efisien. Dan kemudian powernya ini udah 400 HP. Power 400 HP, torsi 650 Nm. Dan kalau kita lihat dari grafiknya, kalau orang nanya, emang twin turbo kan V6 emang bisa segalak V8. V8 kan dari bawah udah ngisi. Tapi yang harus diingat adalah bahwa V6 Toyota yang baru ini dibuat long stroke. Jadi bukan short stroke. Langkahnya panjang. Langkah toraknya panjang, langkah torsinya panjang. Jadi dia itu memang dibuat untuk torsi sama dari bawah udah ngisi. Jadi kalau kita lihat kurva torsinya, kemarin kan ada rilis tuh. Waktu Toyota launching dirilis sama mereka data power sama HP-nya. Itu dari RPM bawah 1600 itu torsi udah naik sampai 650 Nm. Jadi kurvanya itu hampir sama kayak mobil supercharger yang twin screw atau mobil supercharger yang roots. Dari bawah udah ngisi sampai atas, dan itu konsisten terus torsinya sampai RPM tertentu. Kalau HP untuk kita off-road nggak terlalu, ya lumayan untuk di jalan, top speed macam-macam, tapi lah HP juga dia linear naiknya. Jadi untuk top speed, highway harusnya bagus, ya kan? Tapi yang paling utama adalah dari kita lihat torsinya, dan ada torsi di mana. Punya torsi gede tapi kok torsinya baru keluar di RPM 3.500 kan juga useless. Ya juga buat apa nggak gitu kepake. Justru kita lihat di V6-nya ini torsinya keluar di bawah 2000 RPM. Dan setelah itu flat terus konsisten. Jadi pada saat kita off-road, mau itu di gurun, mau itu di pasir, mau itu kita di lumpur kayak begini, itu harusnya powernya kita dapat terus. Tinggal throttle controlnya aja, kita jangan tinggal terlalu dari kitanya aja sopan mainnya. Jadi itu yang menarik. Dan kemudian itu dipadukan dengan 10 speed-nya iSyn. Dua-duanya pakai transmisi 10 speed iSyn. Sekarang 10 speed ya? Iya, kalau Toyota belum rilis nih 10 speed-nya apa. Tapi kalau V35A FTS itu tadi kan dia pakai punyanya dia itu pakai punyanya LS500. Jadi LS500 itu udah pakai mesin bensin ini. Dan kalau kita lihat di reviewer semua di sana bilang,
one of the smoothest Toyota engine untuk yang mesin LS. Jadi assumption saya adalah sama. Dan smoothness-nya itu di achieve karena transmisi 10 speed tadi yang close ratio. Iya. Nah inilah yang saya penasaran. Kodenya nggak salah AWR 1065 apa-apa. Tapi Aisin Warner juga Aisin Warner, ini yang Aisin Warner 10 speed. Asumsi saya Toyota akan pakai transmisi yang sama, tetapi beda di transfer case. Karena kalau di LS, di LS itu 500 itu kan dia all wheel drive. Kalau di sini kan 4-wheel drive murni, ada low sama high gear-nya. Dan ini mesin kalau dilihat dari spek elektroniknya adalah, ada yang pernah bilang ini, one of the most electronically controlled engine available by Toyota. Tentu orang mikir, buat off-road gimana? Tenang, buat off-road sebenarnya ada varian lain untuk yang pakai mesin lama. Tapi kita bahas mesin ini dulu. Mesin ini by teknologi salah satu yang paling canggih yang dimiliki Toyota. Plus karena dia udah turbo, ya buat anak-anak yang suka hobi ngetuning, enak. Kita tinggal tunggu remapnya hadir, nambah 50 HP, nada 100 Nm. Gampang, tinggal bagaimana kita mengendalikan remnya. Karena permasalahan Toyota Land Cruiser dari dulu sampai sekarang tuh selalu remnya dari factory agak ngloyor. Jadi itu yang kita mesti pertimbangkan. Iya sih, benar sih. Nah, terus kemudian ada satu mesin lagi sebenarnya yang menarik. Karena kalau kita lihat tadi kan ada diesel, bensin yang V6 twin turbo, 2 mesin baru. Ada satu mesin lama karena ada GRJ 300. Nah, GRJ 300 ini bisa jadi pakai mesin 1 GR FE, 4000 cc V6 twin VVT, dual VVTi, yang dipakai di FJ Cruiser, 4Runner, Prado, Land Cruiser 70, sama Land Cruiser 200 juga ada di Middle East, GRJ 200. Itu yang dipakai yang bare bone, closed seat, transmisi manual, terus kemudian ada lockernya. Nah, ini yang menarik. Karena cuma di US ini ada sekarang Tacoma, kalau nggak salah Tacoma itu udah diganti pakai 2GR FKS 3500 cc. Hampir sama ya. Tapi hampir sama dengan mesinnya Camry 3500 Indonesia 3,5Q. Nah, kalau 3,5Q pakai 2GR FTV, 2GR FE, ini 2GR FKS. Nah, ini yang kita mesti, saya masih penasaran apakah dia pakai 1GR FE atau dia pakai 2GR FKS. Karena kodenya GRJ. Tapi both engine are proven engine dan udah ada dari tahun 2003. Karena Prado saya kan juga 4000 pakai 1GR FE, cuma masih single VVTi. Itu waktu itu istri pernah bawa overheat, asal dibawa jalan pelan nyampe rumah aman ya. Iya, nggak ada yang melenting, head aman, semua aman, cuma bilang AC kok panas ya. Itu aja komentar. Reaksi polos lah gitu kan. Pas lihat loh, temperaturnya naik, ternyata udah panas ya. Jadi menarik karena tiga pilihan mesin itu. Cuma tentunya seiring dengan waktu apakah Toyota akan nambah mesin lagi atau enggak, ya kita lihatlah. Iya sih, benar. Berarti sebenarnya walaupun Toyota sekarang ini 2 mesinnya itu adalah mesin yang baru kan, dia bloknya juga blok baru gitu kan ya. Fresh secara basicnya itu adalah fresh block plus satu mesin yang emang udah dianggap sebagai mesin yang cukup badak, yaitu 1 GR ini kan. GR lah atau enggak, saya mesin GR gitu kan. Mesin GR, baik itu mesin yang 2 ataupun 1. Berarti sebenarnya sih kalau misalnya ada kayak orang awam yang istilahnya menyayangkan udah nggak ada V8, tapi sebenarnya di satu sisi, tunggu dulu, ini sekarang udah turun ke 6 silinder, tapi kan bukan berarti istilahnya secara performanya istilahnya mengalami penurunan. Gitu kan. Seharusnya malah dari sisi konsumsi lebih bagus karena dia pakai direct injections dan pakai port injections. Cuma memang dari segi cost perbaikan akan lebih mahal. Kenapa? Karena kalau pakai direct injection kan berarti ada high pressure fuel pumpnya lagi. Nah, ini yang nanti mungkin ke depannya kita lihat availability parts-nya, kemudian harga perbaikannya. Karena makanya masih ada 1 GR. Pompanya masih pakai pompa bensin biasa, 2 juta setengah bukan beli, high pressure ganti, gitu kelar. ya. Kalau high pressure kan bisa belasan puluhan juta. Gitu. Nah, makanya ini yang menarik. Tapi tentunya itu di counter dengan high performance tadi. Kalau lihat angka power V6 twin turbo 3500 cc 400 HP itu udah hampir sama dengan G500 yang V8 4.0 gitu kan. Udah beda-beda tipis. Iya sih, menarik sih. Ya. Kalau overall saya ngeliatnya pinternya Toyota adalah walaupun dia ngembangin mesin yang baru,
tapi dia tetap nyisain mesin yang emang udah proven ya. Jadi nggak benar-benar fully new engine di seri 300 ini ya. Benar. Dan sebenarnya nothing new buat Toyota. Kayak waktu dulu 1FZ FE. Itu kan mesin legendaris dari 90s. Itu di carry forward ke seri 100 dalam bentuk FZJ 100 dan FZJ 105. Hanya FZJ 100 itu dijual di Middle East. Kenapa? Borosnya walau-walam. Itu salah satu mesin paling boros Toyota. Satu FZF itu, tapi powernya oke lah. Oke. Sebagai pengguna udah bisa ngasih pandangan yang benar-benar istilahnya transparan tentang FZ nih. Iya. Oke. Nah itu untuk mesin Om. Mungkin kita nextnya akan bisa ngebahas lebih detail lagi ya untuk engine gitu. Sekarang kalau kita ngomongin untuk sasis. Sekarang kan untuk pertama kalinya nih sasisnya dia sharing platformnya TNGA kan gitu. Menurut Om gimana dengan seri 300 ini pakai? Nah, ini TNGA-F ini menarik karena kalau kemarin saya lihat di launching ya, saya belum memegang barang ya, maksudnya. Kalau kita lihat mereka bilang sasis ini di reinforce tapi 200 kg total overallnya 200 kg lebih light. Lebih ringan. Jadi sasisnya lebih rigid. Tetapi lebih rigid tapi lebih enteng. Makanya kan kita kok bisa? Gimana ya? Makanya mereka bilang apa yang diiniin ya gitu. Mereka bilang mereka pakai teknologi welding baru. Saya bukan anak teknik jadi saya nggak tahu teknologi welding mereka. Tetapi kalau lihat dari layman perspektif, ini sesuatu yang fresh, sesuatu yang teknologi. Katanya mereka kata-kata pakai world first di mereka untuk teknologi ini. Makanya saya untuk sasis TNGA-F ini menarik karena akan dipakai nanti di Tundra, di Sequoia gitu loh. Dan nanti mungkin akan turun juga di Prado yang baru. Dan mungkin akan turun juga di, nggak tahu mungkin Fortuner generasi berikutnya atau Hilux generasi berikutnya juga. Iya, gitu loh. Bisa jadi sih kalau mereka kan sekarang masih pakai yang IMV itu kan ya buat Fortuner Hilux ya. Next kalau misalnya emang dia udah pakai TNGA, kita bisa expect mobil yang durability-nya tetap bisa bagus, di satu sisi efisiensi dari bobotnya berkurang kan, segala macam ininya. Menarik sih, menarik. Makanya, dan kemudian yang menarik juga mereka center of gravity-nya turun, tetapi ground clearance tetap sama. Tetap sama ya? Yes. Jadi mereka bilang handlingnya lebih bagus karena mesin sama transmisi sebelumnya tinggi ke atas, sekarang mereka turunin ke bawah dan agak mundur ke belakang. Jadi distribution weight-nya juga lebih seimbang. Lebih balance lagi ya, lebih bagus ini lagi yang kita lihat nanti hasilnya menarik gimana. Sih, itu kita tunggu. Oke. Nah, next kalau kita ngomongin buat fitur-fiturnya nih, apalagi yang berkaitan buat off-road ya, gitu itu ya, penting. Sekarang ada IKDSS. Ya. Gimana tuh pandangan Om Bon itu? Nah, ini menarik karena saya pakai 200, saya pakai KDSS kan. Menurut saya KDSS itu adalah salah satu fitur yang paling menarik dibandingin active rate control. Active rate control tuh kalau orang bilang suspensi hidrolik, malah orang akan bisa bilang AirSUS. Bukan, Toyota itu untuk Land Cruiser nggak pakai AirSUS, pakainya hydraulic suspension. Itu jadi suka salah paham di situ ya. Di situ. Nah, menurut saya itu lebih menarik karena dia pakai hydraulic sway bar untuk extend sama di track travel suspensi. Pada saat kita off-road dia akan narik dia akan ngebuka sampai ke bawah, jadi travel kita banyak. Mungkin kalau di Jeep itu disconnect sway bar. Sway bar disconnect kayak di Rubicon ya. Benar, tapi kalau Toyota dia nggak disconnect, dia hanya mengextend sampai jadi ada hydraulic ram di depan sebelah kiri yang akan nanti extend. Dan kalau di belakang itu adanya di sebelah kanannya kalau saya nggak salah, kanan belakang. Nah, tapi dulu itu dia modelnya very klasik banget. Nah, yang baru ini yang which is nggak ada elektronik, nggak ada macam-macam. Yang di baru ini lebih menarik. Kenapa? Karena dia pakai elektronik untuk mendisconnect, untuk nyalain, matiin KDSS-nya. Saya jujur belum tahu gimana cara kerjanya dan I would really love to know how it works. Karena kalau dilihat dari footage yang di Toyota kemarin launching, itu travelnya jadi di belakang depan tuh jadi jauh sekali buat off-road. Jadi artikulasinya lebih ini lagi ya dibandingin 200. Benar, dan pasti pada saat handling on-road-nya juga akan lebih padat dibandingin yang standar. Karena dengan sekarang KDSS aja, handling on-road-nya itu very road manners-nya jauh lebih enak dibandingin 100 ataupun 80. Very vast improvement lah. Saya assume IKDSS dengan lower center of gravity itu akan give a better on-road handling dengan deliver off-road capability yang serupa atau bahkan lebih baik dibandingin generasi sebelumnya. Kita akan expect itu ya. Yes. Kalau misalnya so far kita ngelihat kan juga dari gambar-gambar video yang udah ada kan emang looks promising banget sekarang ngomongin performa off-road-nya juga kan. Benar. Terutama multi-terrain response-nya. Kalau multi-terrain response itu sebenarnya baru muncul di tahun 2012.
untuk Land Cruiser 200 itu facelift yang kedua. Facelift yang kedua baru facelift ada kedua, ya? MID udah berwarna, terus kemudian dashboardnya udah ada silver. Interior a little bit better lah dibandingin generasi yang 2008. Lampunya ini kan 2008 nih, lampunya belum pakai proyektor, generasi itu udah pakai proyektor. Nah, cuma kalau yang di zaman yang teknologi yang ada saat ini di seri 200 untuk multi terrain response itu kan kita mesti milih. Jadi kita masukin ke 4Low dulu, 4Low terus kita milih mau mud, sand, gravel atau apa. Sama kayak Range Rover, Land Rover, Sport semuanya pakai teknologi itu, mirip. Nah, tetapi yang sekarang mereka namanya ada automatic multi terrain select dan nggak hanya di 4 low, tapi di 4 high juga ada. Di 4 high juga di ada. 4 high juga ada. Jadi di 4 high dia akan adjust sendiri untuk ngikutin terrainnya. Nah, ini yang saya bingung. Sensornya mereka gimana, terus kemudian implementasinya seperti apa, cara kerjanya gimana karakternya. Tapi kalau dilihat dari ada automatic terrain response ini menarik, dan kemudian yang saya penasaran kalau di generasi ini kan ada crawl control. Jadi pada saat kita mau off-road kita hitungnya sebagai cruise control buat off-road. Kalau di jalan kan cruise control lepas. Nah, kalau dia kita off-road kita nyalain crawl control, nggak usah injek gas, nggak usah injek rem, dia udah jalan sendiri. Ya? Nah, yang di 200 ini katanya lebih di-improve. Nah, saya penasaran sejauh apakah crawl controlnya akan dipelanin lagi. Mungkin kalau di Jeep yang baru kan juga ada tuh crawl ratio-nya. Nah, makanya saya penasaran apakah sama atau lebih baik daripada yang sekarang. Tapi asumsinya harusnya lebih baik daripada yang sekarang. Iya, masih sih udah improve juga sih untuk itunya ya. Iya, benar. Dan untuk off-road particularly GRS. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih, gimana Om? Karena GRS itu menurut saya, tadi saya udah sebut Land Cruiser back to basic. Kenapa saya bilang back to basic? It's an off-road machine, bukan untuk lifestyle yang bawa ke mall atau kemana. Karena kita lihat, nggak ada body kit, nggak ada apa. Kemudian pelek pakai ukuran kecil, I assume it's 17 atau 18. Terus kemudian kita lihat juga kalau di launching videonya, itu ground clearance-nya tinggi. Kayaknya dia mungkin pakai suspensinya yang lebih tinggi dibandingin yang ZX. Terus kemudian pakai IKDSS, nggak ada hydraulic suspension dan triple locker. Ini depan, menarik. tengah, belakang. Triple locker ini menurut saya bikin Land Cruiser itu sekarang on par sama G500. Power spec-nya sama, sasisnya sama, rigid belakang, independent depan. Triple locker-nya sama, power figures-nya juga hampir mirip. Benar-benar apple to apple ya kalau membandingin. Jadi kalau kita mau kalau kita compare ke Defender kan agak susah. Defender kan full independent suspension, monocoque chassis. Tapi kalau Jeep depan belakang kan rigid. Nah, tapi dengan spek yang sama, G500 itu adalah direct competitor-nya, bukan direct competitor, tapi direct apple to apple comparison-nya antara Land Cruiser dengan Land Cruiser. Solid solid level axle, independent front suspensions, powernya sama-sama 400 HP, torsinya juga mirip-mirip 600 Nm lebih. Dan kemudian lockernya 3. Makanya GRS ini menarik. Saya pribadi lagi coba mau cari tahu ini launching di Indonesia nggak nih GRS. Itu yang paling bikin penasaran ini yang bikin penasaran, itu ya. Gitu loh. Berarti saya mas sebenarnya si GRS ini dia mungkin kalau buat orang Indonesia sekarang GR Sport ini jadi satu kata yang sekarang lagi populer banget dan orang tuh pada penasaran gitu buat cari tahu lebih jauh. Tapi banyak juga orang yang mungkin ngelihatnya, oh nih GRS nih, mungkin cuma sekedar kayak istilahnya pernak-pernik aja gitu nih, yang apa istilahnya yang di Sportivo kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya mereka tahu ternyata sekarang triple locker-nya udah balik lagi kan, seperti itu, berarti kan di satu sisi ini bukan cuma tampilannya aja nih yang beda, tapi emang secara performanya dibikin khusus yang lebih buat off-road gitu ya Om ya. Jadi GRS ini memang off-road oriented dan memang makanya itu ada triple locker. Kalau kita lihat saya kemarin lihat di Instagram ada screenshot GRS speedometernya, itu kelihatan jelas tuh locker 1, 2, 3. Saya bilang, wah ini dia nih. Jadi karena saya rasa gini, Toyota, kalau saya ngeliat Toyota, TRD itu kan udah terlalu udah terlalu watered down. Orang bilang kalau dulu kan TRD itu pasti mobil sport yang kenceng, tapi sekarang TRD pakai body kit apa? Iya kan? Benar. Udah mindsetnya udah bergeser. Iya, nah tapi kalau sekarang GR, mesin yang mana? Jadi GR Gazoo Racing ini adalah memang benar-benar untuk mungkin udah kayak, tapi kalau saya compare sama AMG juga sekarang Mercy AMG Line, body kit gitu kan. Tapi ini udah hardcore-nya, GR tuh hardcore, kayak Yaris GR kan turbo kencang hot hatch gitu. Nah jadi saya asumsikan bahwa 300 series GR ini adalah off-road hardcore machine buat seri 300 dengan spek yang paling paling gitu ininya ya.
performance oriented banget performance gitu ya. oriented. Oh, satu lagi fitur yang kemarin saya lihat tuh adalah start stopnya pakai sidik jari. Oh iya tuh. Untuk yang, tapi kayak saya rasa itu untuk yang versi paling tinggi ZX. Yang ZX ya. Karena kalau ngelihat kan katanya ada juga ini cuma untuk sebagian market aja gitu kan. Karena nggak tahu juga kalau kita mikir awam kan, nanti kalau misalnya mau minjem gimana ya misalnya kayak gitu. Benar juga. Potong jari dulu. Iya makanya kan. Ya itu akan kita tahu nantinya gitu kan. Akan seperti apa gitu cara kerjanya. Oke. Nah Om, sekarang kalau kita ngomongin secara sekilas nih, kita akan komparasi by data LC200 sama LC300. Sejauh ini yang Om lihat yang improvementnya paling terasa beda justru dari sisi apa Om? Sebenarnya maksudnya dari sisi teknologinya, dari 200 ke 300. Teknologi pada bagian apa gitu? Saya rasa sih hampir semuanya sejujurnya. Overallnya ya? Overallnya, kenapa? Karena 200 is a heavy machine. 200 itu berat. Oke. Bobotnya berasa. Bahkan dengan saya pakai yang 4700 cc V8 2UZ FE Iron Block. Itu dengan 288 HP 400 something Nm aja kayaknya nginjek gas tuh nyampe 100 aja lama banget rasanya gitu loh. Nah, dan saya juga generasi awal dengan teknologi yang basic. Kalau kita lihat yang paling baru aja deh. Yang 2021 deh yang udah pakai mungkin yang bensinnya 4600 satu URFE. Oke. Perbedaannya cukup banyak. Kita lihat mesinnya mesin V35A FTS ini adalah FTS. Ini adalah mesin yang paling canggih yang ada di Toyota saat ini dibandingin sama 3 URFE atau 1 URFE untuk yang bensinnya ya. Oke. Itu cukup jauh, udah ada direct injection, kemudian udah direct and port injections, kemudian ECU-nya juga kalau nggak salah saya baca kemarin udah sensor lebih banyak, terus mereka mappingnya juga lebih canggih. Pakai water to air intercooler juga di situ, twin turbo juga. Jadi it's a completely different ball game. Bahkan saya agak kaget Toyota berani ngeluarin mesin secanggih ini karena Toyota tuh selalu konservatif kan. Yang penting durability. Masalah fuel consumption entah dulu ya, sampai yang penting durable. Tiba-tiba Toyota langkahnya dan ini mesin memang udah ada di LS 500 dan memang di praise dari reviewer luar negeri gitu. Nah, tapi untuk ini tahun Land Cruiser, nah dieselnya juga saya penasaran nih. Leap and bounce-nya gimana? Kemudian teknologi sasisnya juga beda. Teknologi gimana Toyota, kayak saya bilang tadi, ngubah posisi center of gravity-nya, gimana Toyota nambahin IKDSS. Lompatan teknologinya tuh sebenarnya cukup banyak. Kayak Toyota tuh sengaja kita yang 200 tunggu dulu, simpen dulu teknologinya buat yang berikutnya. Buat next-nya ya. Gitu. Makanya pada akhirnya kita nanti akan ngelihat secara overallnya tuh improvementnya tuh akan signifikan ya. Satu lagi yang paling penting, peleknya sekarang kemungkinan besar 6 kali 139, bukan 5 kali 150. Pelek 5 kali 150 keren, bagus. Tapi nyari peleknya tuh brengsek susahnya. Dan kalaupun ada biasanya mahal yang jual. Tapi kalau 6 kali 139 itu kan pelek di Hilux, di Prado, di Fortuner, gampang. Mau berapa? Harga 5 juta dapat 4, ada. Mau harga 1 juta dapat 4, juga ada. Juga. Dari Braid ada, Race ada, SSR ada, apapun ada, lebih gampang pilihannya. Tapi yang saya masih penasaran center bore-nya. Center bore-nya ini kita masih belum tahu berapa. Mudah-mudahan sama dengan Hilux atau Fortuner, jadi kita bisa tukeran pelek. Iya benar ya, biar gampang. Iya sih, benar sih. Tadi juga ngobrol sama anak satu grup yang memang ahlinya pelek lah gitu loh. Ada kemungkinan ini offsetnya kan kalau yang 200 ini plus 60. Plus 60, Ya kan, 100 juga plus 60. Kalau 80, 0. Ada kemungkinan offsetnya akan lebih kecil, di 30. Wah, jadi lebih enak ininya. Tapi ya kita lihat lah, spek sheet-nya belum keluar di Toyota, ini kan masih spekulasi semua. Iya, benar sih, nggak apa sih, sangat nggak masalah. Tapi so far apa yang istilahnya kita udah ketahui sampai ini sangat-sangat ngebikin kita excited banget ya. Makanya saya bilang, saya waktu nonton launching itu kayak anak kecil, saya ngiang sama istri saya, boleh nggak saya beli? Iya sih. Nah berikutnya Om, kalau kita ngomongin buat harga nih, prediksi aja, kira-kira Om udah ada bayangan belum buat itu? Nah ini menarik nih, karena kemarin kita ngobrol di grup LCO tuh kebetulan ada yang posting harga dari Kemendag. Jadi kayaknya sih Kemendag, seingat saya.
Jadi udah ada kutipan tuh, dan itu sampai ke media asing, di beberapa YouTube asing juga ada. Jadi harganya kalau untuk LX 600, which is sebenarnya sama platformnya dengan LC 300, itu 1,9 miliar sebelum BBN, sorry, 1,8, 1,9 miliar sebelum BBN. Sebelumnya LX 570 itu 2,5 miliar. Jadi ada penurunan sekitar 500 juta, 600 juta. Ini saya rasa karena satu sesi lebih kecil juga dan mungkin strategi marketingnya juga. Tetapi kalau LX 600 aja udah diposting dengan harga yang lebih murah 600 juta, asumsinya LC 300 juga akan lebih murah. Nah, nggak mungkin lebih mahal ya. Nggak mungkin lebih mahal. Dan kemudian anak-anak grup kebetulan juga pada gerilya semua kemarin, nanya-nanya, pada penasaran, mana nih? Dengar-dengar gosip-gosip kiri kanan ada kemungkinan besar harga di bawah 2M. Kalau di bawah 2M sih saya rasa it's a very good price dan very good untuk what we get ya in terms of specifications. Karena itu akan compete-nya bareng dengan X5, GLE, dan saya sebagai petrolhead sih, sebagai Toyota fanboy, I would take the tetap akan ambil series ya. Gitu. Iya sih, bener sih. Ya kalau itu sih sebenarnya istilahnya nggak usah diragukan lagi ya. Teman-teman juga pada yang nonton pasti tahu ya kalau Om Boni pasti ngambilnya ke Land Cruiser lagi nih. Apalagi untuk ngelengkapin sekarang yang udah ada gitu, kayaknya nggak mungkin kalau ngambilnya nggak LC 300 itu. GRS yang paling penting. Yang GRS, oke. Ya hopefully aja sih, semoga sih maksudnya ini si LC 300 ini yang GRS bisa masuk ke sini, atau pada intinya Om Boni bisa dapet. Alhamdulillah, kita minta mumpung di video nanya Toyota ngeluarin please. Oh iya, benar sambil kasih kode juga ya. Kasih kode ya. Oke, nanti habis ini link video saya kirim ke orang Toyota, Om. Langsung aja nih, jangan lupa ya. Oke. Nah teman-teman, tadi padahal gue juga pengen nanyain Om Boni ini mau nggak kira-kira nih dengan LC 300, tapi ternyata udah dijawab duluan ya, dan jawabannya emang sangat jelas banget sih gitu. Ya paling sih sejauh ini kita istilahnya setiap hari tuh ada update baru, ada info baru gitu. Saya, Om Boni juga pasti, dan semua saya tiap hari ya looking forward juga ya Om ya, untuk bisa tahu lebih jauh lagi sampai pada akhirnya nanti bisa Om Boni dan yang lain nikmatin di sini di Indonesia. Tapi kalau misalnya udah dapet sini jangan lupa Om, nanti kita tes ya. Silakan kita review. Ya. Pasti saya kasih review. Oke. Siap. Oke. Ya paling segitu dulu Om. Siap. Saya terima kasih banyak hari ini dapat banyak informasi baru nih tentang Toyota Land Cruiser seri 300. Saya doain pasti sehat-sehat Om. Semakin sukses, dan juga buat teman-teman LCO, Land Cruiser Owner yang udah pada hadir di sini, ikut meramaikan dan support selalu. Terima kasih banyak. Teman-teman nanti kalau misalnya yang mau follow, ngelihat Instagramnya, nih akunnya ada di bawah sini. Kalian bisa follow aja. Dan juga mungkin masih penasaran lebih jauh tentang seri 300 ini, nanti di kolom komentar kalian bisa nanya. Insya Allah nanti akan Om Boni yang jawab langsung. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga video bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video The Car Vlog berikutnya. Dadah. Thank you. Thank you. Thank you.